Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim I Gusti Ngurah Rai yang beranggotakan saya, Putri Fitriani, sebagai pembicara pembuka dan penyimpul. Kemudian rekan saya, Megahani, sebagai pembicara pihak pro, serta Muhammad Torik Irnando sebagai pembicara pihak kontra. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk memaparkan konstruksi berpikir kami terkait isu hukum penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang akan kami sampaikan setelah ini. Selamat menyaksikan. Election remind us not only of the rights but the responsibilities of citizenship in a democracy. Pemilihan umum tak hanya mengingatkan kita pada hak, tetapi juga tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Dewan Juri, sebelum pengupasan tuntas oleh pihak pro dan kontra, mari analisis latar belakang munculnya isu ini. Seperti yang diketahui, asas demokrasi dalam pasal 1 ayat 2 UUD RI 1945 dan sila keempat Pancasila termanifestasikan dalam pemilihan pemimpin sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat baik melalui pemilu maupun pilkada. Yang menurut peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, pada diskusi implikasi putusan MK terhadap desain sistem pemilu serentak yang konstitusional berdasar putusan MK nomor 55 tahun 2019, rezim pilkada secara mutatis mutandis mempunyai konteks yang sama dengan pemilu karena kesamaan dalam sistem penyelenggaraan dan kesamaan prinsip berupa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berimplikasi pada kesamaan lembaga akomodasi penyelesaian sengketa yang dibagi dalam dua konteks. Satu, sengketa proses yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten atau Kota sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dua, sengketa hasil pilkada suara sah yang ditetapkan KPU Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan transisional dalam mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai terbentuk Badan Peradilan Khusus sesuai pasal 158 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, permasalahannya, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, pilkada telah bertransformasi dari sifat yang digelar secara bergantian menjadi serentak, yang secara praktik berimplikasi pada melonjaknya jumlah perkara di Mahkamah Konstitusi yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Terlebih, karena sengketa berkaitan dengan habisnya masa jabatan sebelumnya, maka MK diharuskan memutus sengketa di akuo kurang dari 45 hari kerja sesuai pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berimplikasi pada ketidakefektifan dalam pemeriksaan bukti karena banyaknya permohonan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Maka, untuk memaksimalkan efisiensi penyelesaian sengketa hasil pilkada, diciptakan kebijakan hukum terbuka dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai ambang batas pengajuan permohonan yang berdasar selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon terpilih yang merujuk jumlah penduduk yang di antara 0,5% hingga 2% dari jumlah pemilih sah sebagai syarat formil untuk mengajukan sengketa hasil ke MK yang berimplikasi jika selisih antara pemohon dengan pasangan calon terpilih melampaui ambang batas, maka MK akan memutus permohonan tidak diterima dan tak memiliki kedudukan hukum. Dengan tujuan menyaring perkara sengketa yang dimohonkan, menimbang permohonan yang di luar ambang batas dinilai meskipun terbukti ada pelanggaran tetapi tak memberikan pengaruh signifikan yang dapat membalikan penentuan pemenang. Namun, apakah ambang batas sengketa hasil pilkada telah sepenuhnya berhasil diterapkan? Berkaca dari sengketa pilkada 2017 di Kabupaten Intan Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, dan Yapen yang meskipun di luar ambang batas tetapi tetap diproses MK sampai putusan akhir dengan dikabulkannya pemungutan suara ulang. Kasus akuo membuat para peserta pilkada berikutnya tetap mengajukan kasus sengketa hasil ke MK meskipun di luar ambang batas. Seperti dalam catatan LSM Konstitusi dan Demokrasi dalam rapat permusyawaratan hakim 2021, terdapat 71 perkara diproyeksikan masuk ke tahap selanjutnya meski di luar ambang batas. Seperti kasus Kota Surabaya dan Sumatera Barat yang artinya MK telah menggeser penerapan pasal 158 terkait ambang batas perselisihan hasil yang sebelumnya diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan, kini diperiksa pada pokok perkara. Maka, Dewan Juri,
penerapan ambang batas di status quo dinilai tak efektif dalam meminimalisir masuknya permohonan akuo yang menimbulkan problematika mengingat MK dianggap sebagai mahkamah kalkulator karena hanya berimplikasi pada keadilan prosedural tanpa keadilan substantif yang menimbulkan dua dampak buruk baik dari sisi MK maupun masyarakat. Satu, dari sisi MK, penerapan ambang batas akuo dianggap tak mewujudkan marwahnya sebagai Guardian of Constitution yang menegaskan peradilan MK tidaklah sekadar menerapkan kepastian hukum, namun harus mewujudkan marwahnya sebagai peradilan konstitusi dengan mengutamakan keadilan substantif guna menegakkan nilai demokrasi dalam pesta rakyat, yang berimplikasi pada permasalahan kedua, yakni dari perspektif masyarakat. Penerapan akuo dianggap mencederai hak konstitusional warga negara mengingat hanya berimplikasi pada keadilan prosedural tanpa keadilan substantif tanpa menimbang ada atau tidaknya pelanggaran dalam rekapitulasi suara. Maka pertanyaannya, perlukah penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi? Atau diperlukan solusi lain guna menciptakan efektivitas dalam meminimalisir permohonan? Mari simak argumentasi pro dan kontra berikut ini. Tingginya kasus permohonan sengketa hasil pilkada di MK menimbulkan tekanan beban kerja yang cukup besar kepada 9 hakim konstitusi yang juga dibebani kewenangan lain, sehingga pada status quo mengharuskan ambang batas diterapkan sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada di MK. Tetapi, meskipun ambang batas sudah diberlakukan, ternyata belum efektif menyeleksi perkara sengketa pilkada yang masuk ke MK karena ambang batas tersebut baru diterapkan pada tahap sidang pembuktian. Sehingga pendirian saya tetap mendukung penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di MK, namun dengan mekanisme penerapan ambang batas sesuai pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang akan diatur dalam peraturan MK dan mencabut peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur penerapan ambang batas pada sidang pembuktian dengan tujuan menjamin kualitas penyelesaian perkara dan putusan hakim demi mencapai keadilan elektoral yang merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum demi menjamin prinsip demokrasi. Masuk poin justifikasi. Dua argumentasi mengapa ambang batas dapat dan perlu diterapkan dalam mengadili sengketa hasil pilkada di MK. Satu, menurut Roscoe, hukum adalah sarana rekayasa masyarakat. Jika kita kontekstualisasikan kepada syarat ambang batas, syarat akuo berfungsi sebagai sarana rekayasa agar mereka yang telah kalah dalam pilkada dengan perbedaan suara yang terlampau jauh akan berpikir dua kali sebelum mengajukan permohonan ke MK. Karena secara rasiologis, jika mengajukan permohonan di luar ambang batas, maka akan diputus tidak diterima pada putusan sela, sehingga mereka yang tidak berpeluang menang dapat menerima kekalahannya. 2. Apabila tidak ada ambang batas, maka besar kemungkinan setiap paslon yang kalah akan mengajukan permohonan kepada MK yang mana akan membuat MK seakan-akan menjadi lembaga penentu kemenangan pilkada. Ini tidak baik karena satu, akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Ikut sertanya pengadilan dalam memutus perkara politik bertentangan dengan nilai demokrasi karena pengadilan adalah lembaga yang tidak merepresentasikan rakyat sebagaimana disampaikan oleh Miller dalam tulisannya Lords of Democracy, The Judicialization of Pure Politics in the United States and Germany. 2. Secara filosofis, original intent pembentukan MK ialah untuk menjalankan judicial review sehingga sejatinya inilah marwah kewenangan MK. Tetapi apabila banyak perkara pilkada yang masuk tanpa adanya penyaringan di awal, tentunya akan membuat MK lama-kelamaan akan bergeser dari marwahnya sebagai lembaga judicial review menjadi mahkamah sengketa pilkada atau election court. Dua argumentasi tadi membuktikan ambang batas dapat diterapkan di MK. Masuk ke poin efektivitas. Dua argumentasi mengapa mekanisme penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada dalam tahap pemeriksaan pendahuluan di MK efektif dalam menyelesaikan masalah status quo. 1. Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua MK Prof. Aswanto yang merujuk pada PMK nomor 6 tahun 2020, ambang batas diterapkan tidak pada tahapan pemeriksaan pendahuluan tetapi pada tahapan sidang pembuktian dan diputus pada putusan akhir.
Artinya, pada status quo pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipatuhi, tetapi diterapkan ketika tahap sidang pembuktian sehingga akan menyebabkan tertumpuknya perkara yang masuk hingga tahap pembuktian yang menyulitkan MK, mengingat kewenangan MK tidak hanya sengketa hasil pilkada, tapi juga kewenangan lainnya yang diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sehingga jika semua permohonan masuk pada tahap sidang pembuktian tanpa ambang batas, akan berakibat satu, MK akan kewalahan menyelesaikan segala tugasnya dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas putusan MK terhadap sengketa pilkada karena hakim akan memaksa melalui mekanisme hukum acaranya agar selesai dalam tenggat waktu yakni 45 hari. 2. Akan mengganggu peran MK dalam memutus permohonan judicial review dan kewenangan lainnya apabila terlalu banyak perkara pilkada yang ditangani. Sedangkan jika dengan mekanisme pro, gugatan yang harus ditangani oleh MK akan terminimalisir untuk sampai pada tahapan putusan akhir. Karena dengan adanya ambang batas sebagai syarat di pemeriksaan pendahuluan, maka gugatan yang di luar ambang batas akan dapat langsung diputus di tahap awal. Sebagai contoh, apabila terdapat 99 permohonan yang masuk ke MK, maka dengan mekanisme pro, 99 kasus ini akan masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan yang terbagi atas 3 panel. Dan apabila tidak memenuhi ambang batas, maka akan diputus tidak dapat diterima pada putusan sela, dan bagi yang memenuhi ambang batas, maka akan masuk pada sidang pembuktian. Sedangkan apabila tidak ada ambang batas, maka ke-99 permohonan tersebut akan masuk hingga tahap sidang pembuktian. Maka dengan mekanisme pro yang menerapkan ambang batas sebagai syarat formil pada tahap pemeriksaan pendahuluan akan lebih efektif untuk menyaring pada tahapan awal dan berimplikasi pada efektivitas kinerja MK dan terjaminnya kualitas putusan MK. 2. Mencegah kekosongan jabatan. Dengan ambang batas, maka paslon yang kalah dan tidak memenuhi ambang batas tidak akan mengajukan permohonan ke MK, di mana ini akan berimplikasi pada kepastian kapan waktu pelantikan kepala daerah terkait. Karena jika ada gugatan ke MK, maka waktu pelantikan kepala daerah terkait harus terlebih dahulu menunggu putusan MK karena pelantikan dapat dilaksanakan apabila sengketa di MK telah diputus. Ini berimplikasi pada waktu pelantikan kepala daerah yang seharusnya dapat dilantik lebih cepat harus ditunda. Seperti Pilkada 2020 di Sleman yang seharusnya pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 seiring dengan selesainya jabatan bupati dan wakil bupati periode sebelumnya. Tetapi karena ada daerah lain yang sedang bersengketa di MK, maka pelantikan pun akan terancam ditunda karena pelantikan harus dilakukan secara serentak, sehingga akan berdampak pada pengisian kekosongan jabatan dengan pelaksana harian yang akan menciptakan ketidakoptimalan daerah menjalankan pemerintahannya karena pelaksana harian sejatinya tidak dapat mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Argumentasi justifikasi dan efektivitas yang telah disampaikan menunjukkan bahwa penerapan ambang batas akan lebih menjamin keefektivitasan dan kepastian pada implementasinya. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri, saya sebagai pihak kontra mengamini diperlukan konsep untuk meminimalisir jumlah permohonan sengketa hasil pilkada di MK guna meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa akuo. Namun saya tidak setuju bahwa penerapan syarat ambang batas adalah solusi. Mengingat penerapan syarat akuo tidak menyelesaikan masalah dari akarnya, serta inkonsisten dalam tahap pengimplementasian. Bahkan pada pihak pro hanya menyajikan penyelesaian perkara pada demokrasi prosedural dan mengabaikan esensi demokrasi substantif. Ada 3 sanggahan terhadap syarat ambang batas dalam sengketa hasil pilkada. 1. Tidak terciptanya kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum. Meskipun ambang batas sengketa hasil pilkada jelas tertuang dalam pasal 158 UU nomor 10 tahun 2016, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan pengimplementasian syarat akuo setiap periode. Maka berimplikasi pada pengesampingan asas beracara,
yaitu similia similibus, yaitu dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula. 2. Tidak terciptanya peradilan imperatif dan imparsial, karena 1. MK seharusnya tidak mempertimbangkan jumlah angka yang rigid dalam memutus suatu perkara, karena setiap dalil serta kondisi pada setiap perkara itu berbeda, sehingga tidak dapat disamaratakan. 2. Seharusnya penerapan syarat ambang batas berada di depan permohonan agar dapat menyaring kasus. Namun, menurut Wakil Ketua MK Profesor Aswanto dalam Forum Pengacara Konstitusi 2020, bahwa berdasarkan PMK nomor 6 tahun 2020, penerapan pasal 158 UU nomor 10 tahun 2016 berada di akhir perkara, dengan tujuan mencari kebenaran substantif. Karena bila syarat akuo diterapkan di tahap awal akan bersifat parsial pada salah satu pihak. Artinya jika syarat akuo berada di depan, seperti dunia pro, mahkamah akan cenderung parsial pada salah satu pihak. Padahal menurut Profesor Jimli Asyidiki dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara, dalam setiap negara demokrasi konstitusional perlu adanya kekuasaan kehakiman yang imparsial dan independen. 3. Mendegradasi hak konstitusional warga negara. Mengingat ambang batas akan mempersempit ruang gerak warga negara dalam menjaga hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan hak dan keadilan dikarenakan warga negara yang dirugikan tak dapat leluasa memohonkan sengketa hasil walaupun dalam sengketa akuo terdapat indikasi pelanggaran. Dari 3 sanggahan tadi, jelas bahwa penerapan ambang batas tidak dapat menyelesaikan permasalahan di status quo. Maka saya tetap berpendirian sebagai pihak kontra terhadap penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di MK. Oleh karena itu, saya merumuskan sebuah mekanisme solusi berupa pembenahan lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu dengan 1. Penghapusan ambang batas sengketa hasil pilkada pada pasal 158 UU nomor 10 tahun 2016. 2. Memaksimalkan posisi DKPP dalam mengawasi etik anggota KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses pilkada yang berimplikasi pada banyaknya sengketa hasil pilkada di MK. 3. Memastikan penyelenggaraan pilkada oleh KPU tidak menimbulkan permasalahan saat proses pilkada dengan melibatkan secara aktif para peserta pilkada. 4. Memperketat pengawasan Bawaslu beserta kedudukannya dalam mengawasi proses dan memutus sengketa proses dengan tujuan 1. Memastikan sengketa hasil pilkada dapat diputus secara imparsial sehingga terwujud keadilan substantif tanpa mengakibatkan penumpukan kasus di MK. 2. Menciptakan proses pilkada yang lebih bersih berlandaskan luber jurdil guna terselenggaranya pilkada yang minim problematika sehingga otomatis sengketa hasil pilkada terfilterisasi secara kultural. Dewan juri memasuki poin justifikasi. Mengapa mekanisme kontra cukup dalam menyelesaikan masalah sengketa hasil pilkada di MK dan tidak diperlukan ambang batas? 1. Mengapa penerapan ambang batas tidak layak diberlakukan di MK? Sesuai marwahnya sebagai The Guardian of Constitution, tiap putusan MK haruslah berlandaskan amanat konstitusi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, terselenggaranya pemilu haruslah luber jurdil. Maka berdasarkan amanat konstitusi tersebut, MK harus menjaga proses pilkada sesuai marwah konstitusi yang memiliki rasio logis, bahwa MK juga haruslah menjaga hasil pilkada dari penyelewengan. Misalnya, pengesampingan syarat ambang batas pada putusan 4 kabupaten di Papua pada tahun 2017. Dikarenakan pada syarat akuo terdapat penyelewengan yang mencoreng marwah konstitusi. Maka bagi setiap orang yang hak konstitusional dirugikan pada penetapan hasil pilkada perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya. Kemudian menjadi tidak pas bila mana MK tidak memberikan keadilan serta kepastian kepada warga negara yang dirugikan tersebut. 2. Mengapa penyelenggaraan pilkada yang baik itu penting? Proses pilkada yang baik akan meminimalisir timbulnya sengketa hasil. Dengan memastikan proses pilkada minim akan masalah, maka secara otomatis permohonan dari para pihak yang dirugikan akan semakin berkurang. Mengingat sengketa hasil tidak muncul secara serta-merta saat pengumuman hasil oleh KPU saja. Namun permasalahan ini timbul karena sedari awal buruknya proses yang berimplikasi pada hasil yang disengketakan. Misalnya pilkada di 2017 di Puncak Jaya, KPU tetap menyelenggarakan rekapitulasi penghitungan suara tanpa mengindahkan 6 dari 26 distrik yang tidak menyelenggarakan pemungutan suara. Perkara akuo kemudian diajukan permohonan di MK,
yang kemudian diputus dalam PHP.BUP nomor 42 tahun 2017 yang mengabulkan permohonan perselisihan Pilkada Puncak Jaya. Hal akuo menunjukkan kacaunya proses penyelenggaraan pilkada akan berakibat perselisihan hasil yang bersangkutan. Sebagai mekanisme yang diperlukan adalah mekanisme kontra. Dewan Juri memasuki poin efektivitas bahwa penguatan lembaga penyelenggara dan pengawas pilkada lebih efektif dari penerapan ambang batas. Mengingat, dengan menggunakan mekanisme kontra, maka tujuan tim pro yang ingin mengurangi beban MK akan tetap terwujud. Dikarenakan masifnya pengajuan permohonan perselisihan sengketa hasil pilkada akibat buruknya proses penyelenggaraan dan pengawasan akan terminimalisir dengan semakin baiknya penyelenggaraan proses pilkada itu sendiri. Hal ini akan lebih baik karena akan membangun budaya baru bagi proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Maka dengan mekanisme kontra, tujuan ambang batas akan terwujud tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara, tanpa mendegradasi kepastian hukum, dan tanpa menghilangkan keadilan substantif, bahkan mampu mengatasi permasalahan klasik proses pilkada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Justitia non est neganda, non differenda. Keadilan tak dapat disangkal maupun ditunda. Bagi setiap orang yang hak konstitusionalnya dirugikan pada penetapan hasil pilkada, saatnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya demi tegaknya keadilan. Dewan Juri, tibalah kita di penghujung perdebatan. Mari telisik lebih dalam upaya pro maupun kontra dalam membangun konstruksi berpikir terkait penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kedua pihak telah mengamini dibutuhkan sistem untuk meminimalisir jumlah permohonan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan efisiensi. Sebelum saya memberikan kesimpulan debat ini, izinkan saya mengulas kembali arah perdebatan kali ini. Setidaknya terdapat dua titik perdebatan. Satu, konsep manakah yang lebih baik untuk diterapkan dalam proses sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Pihak pro memaparkan syarat membatas di tahap pemeriksaan pendahuluan merupakan solusi tepat untuk mengakomodir penumpukan kasus di MK. Sebaliknya, pihak kontra menyanggah bahwa penerapan syarat akuo akan menggeser marwah MK karena hanya menciptakan demokrasi prosedural dengan mengabaikan demokrasi substantif. 2. Konsep manakah yang lebih efektif untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi? Pihak pro memaparkan dengan mekanisme solusinya, pengambilan keputusan akan lebih cepat sehingga tidak akan menghambat transisi kepemimpinan. Sedangkan pihak kontra memaparkan pada pihaknya, pengajuan sengketa hasil akan berkurang seiring dengan membaiknya penyelenggaraan proses pilkada melalui perbaikan pengawasan proses pilkada secara kultural. Dari perdebatan ini dapat disimpulkan penting bagi pemerintah untuk merumuskan suatu konsep penegakan keadilan bagi warga negara yang mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi dan mengatasi lonjakan permohonan baik dengan mekanisme pro untuk menerapkan ambang batas sengketa hasil pilkada di tahap pemeriksaan pendahuluan maupun mekanisme kontra dengan pengoptimalan kesatuan fungsi penyelenggara pemilu tanpa ambang batas. Dewan Juri, izinkanlah saya menutup perdebatan ini dengan sebuah adagium. It perfectum est quod ex omnibus suis partibus. Seluruhnya sempurna bila setiap bagiannya lengkap. Maka penting untuk melengkapi dan memenahi sistem sengketa pilkada agar pesta demokrasi ini menjadi sempurna. Sekian dan terima kasih.